guys, kita lanjut ke part 2 yang udah aku sebutin tadi ya, yang dari Squid Game itu. Jadi setelah itu ternyata akan dipanggil lagi, dan memang benar faktanya karena dia tidak memaksa. Dia diundang itu tidak dipaksa. Yang dia omongin itu juga benar, karena kan memang dia tuh mengajak, kalau kamu mau kamu datang, kalau nggak mau nggak datang gitu. Akhirnya kembali lagi di tempat yang sama dan di pulau terpencil itu ya. Dan sampai pada akhirnya ada satu polisi yang curiga ya, karena kebetulan kakaknya juga menghilang dan mendapatkan kartu itu loh guys, kartu itu. Nah, jadi kalau kalian penasaran, nonton. Yang udah nonton gak apa-apa, ramein aja di sini. Sampai ceritaku di sini pasti kalian yang udah nonton kan pasti ngeh nih ya sama yang aku ceritain ya. Terus setelah itu kan akhirnya dia malah membunuh satu petugas yang dari acara permainan itu ya, dan dia berpura-pura sebagai petugas itu nih. Akhirnya selamat nih. Di situ ditelusurilah nih ya teman-teman, akhirnya tahu ternyata yang diomongin si cowok nomor 456 itu benar. Jadi sebelumnya ceritanya itu si cowok 456 itu tuh lapor polisi gitu loh. Dia laporan bahwa di sini tuh ada kejadian yang menghilangkan nyawa, permainan yang menghilangkan nyawa, dan itu di tempatnya terpencil, serta dia tidak tahu lokasi yang tepatnya gimana, karena dia di saat itu diantar dengan kondisi tidak sadarkan diri ya kan, seperti itu. Tapi polisi itu tidak percaya, karena waktu ditelepon dengan kartu nama yang diberikan itu, kartu nama, dia yang ngangkat malah cewek gitu loh. Nah, jadi kan polisi tidak berpikiran negatif ya. Tapi ada satu tadi polisi yang ikut yang melihat kartu itu, yang namanya si Junho. Nah itu Junho itu dia akhirnya ke kakaknya mencari, menemukan juga tuh kartunya sama kakaknya. Nah, akhirnya dia ngikutin deh itu sampai naik mobil, sampai udahlah sampailah ke game selanjutnya. Game selanjutnya apa ya? Setelah habis dari situ tuh dia ke permainan gulali nggak sih? Iya kan? Bener nggak sih teman-teman? Kalau aku salah, aku agak lupa nih. Kayaknya itu ya. Dari permainan gulali itu dia tahu dari si apa ini ya? Oh iya, sebelumnya tuh si 456 itu juga bertemu sama temennya, si Song Gi-hun itu ketemu sama Cho Sang-woo itu temennya yang dibanggakan ibunya di kampungnya. Ternyata dia malah terpencil di tempat itu juga karena utang yang sangat menumpuk gitu ya. Wah, nggak sangka kan ya, aduh kasihan banget. Dan di situ juga itu adalah itu yang orang India juga, itu namanya siapa tuh? Nggak lengkap ya di sini ya namanya. Ada juga dia di situ karena masalah keuangan juga ketemu di sana. Wow, pokoknya peran-peran utama itu yang sangat membuat kita tuh penasaran dengan kelanjutannya. Tapi karena di situ kan dilihatkan mati, jadi gimana? Apakah akan ada season 2? Karena semua perannya tuh mati gitu loh. Peran utama bahkan temennya yang deket si 456 itu juga mati gitu loh. Nah lanjutlah ya di permainan yang bikin gulali itu ya, motong gulali itu ya. Itu si temennya itu juga kurang ajar sih, brengsek menurut aku. Sorry ya guys ya. Karena ini di sini memang aku kayak sebel juga nontonnya, karena dia tuh udah tahu dari bocoran ceweknya itu si Kang Sebyok kan, dia masuk tuh ke terowongan yang di atas. Dia tuh bilang kalau ada bau-bau gula gitu, menuangkan gula gitu loh. Dan itu kan artinya kayak ada bikin gulali. Dan si temennya itu si Choi Sang-woo itu kan tahu tuh kalau wah ini permainan anak-anak. Terus dia kan ada tuh sekilas bangnya boleh. Tapi aku jengkelnya dia tuh nggak ngasih tahu ke itu loh, si Song Gi-hun loh. Dia malah akhirnya milih ke yang paling sulit kan, payung itu kan. Kalau si yang Chang Sung Ho itu kan yang segitiga itu. Nah itu loh aku sebenarnya itu kenapa nggak ngomong, padahal itu temen gitu loh. Wah gila sih aku di sini memang brengsek banget, brengsek itu Pak si Cho Sang Ho ini tuh brengsek banget. Dia tuh memang pengen menang sendiri gitu loh tanpa dibagikan oleh orang lain. Wah, sampai aku nontonnya tuh emosi juga nih ya teman-teman. Boleh nih teman-teman nih komen nih, kalian emosi juga nggak tuh nonton? Nah oke lah, setelah itu berlalu ya, kemudian kan itu kan dia dipilih tim ya. Selanjutnya itu ada tim lagi nih teman-teman, ada tim lagi yaitu tarik tambang. Nah dia itu tahu bocoran gara-gara si itu
ada dokter yang dia tuh apa ya, ilegal gitu loh. Dokter ilegal iya sih, dokter ilegal lah. Yang jelas dia tuh membantu para siapa itunya, yang penjaganya itu kayak yang mati itu kan pasti ada organ-organnya ya guys ya. Yang mati itu organnya diambil lagi dan dijual di pasar gelap. Nah kayak gitu nih. Wow, gila nggak sih? Tapi dia diimbali dengan itu informasi itu permainan selanjutnya, dan dia tahu akhirnya dia bergabung dengan tim-tim yang kuat itu sama si ini nih namanya Jang Doksu. Nah si Jang Doksu yang nama aslinya Hao Sung Tai. Jang Doksu itu akhirnya dia ngambil tuh semuanya udah yang gagah-gagah gitu ya, udah diambil. Oke, lanjutlah di perpisahan pembagian semuanya udah, terus pada titik ke timnya yang si peran utama tadi yang nomor 456 itu ya, si Song Gi Hun itu ya, itu dia kan ada si anak kecil sampai ada wanita yang jadi Kang Sebyok tadi, terus ada si siapa Han Minyo juga itu yang ceweknya itu, terus sama ada si siapa tuh ceweknya yang Jiyoung juga itu yang teman yang pertama ditarik yang Kang Sebyok, terus ada temennya yang India juga itu yang namanya Ali itu ya kan. Nah tapi di situ ada satu kakeknya itu ikutan. Nah bayangkan aja yang lawannya itu aja cowok-cowok semua, tapi itu campuran gitu loh yang timnya yang peran utama. Tapi memang lah namanya juga film atau drama, aku juga pasti berpikir nggak mungkin lah ya dia kalah, pasti menang karena kan peran utama ya. Di situ aku ngelihatnya itu udah curiga, kok bisa paham banget sih mbah-mbahnya itu kayak cerita tentang, dia kan selalu cerita tuh dia suka permainan zaman dulu selalu kayak gitu. Itu tuh kayak sebenarnya itu udah kayak kisi-kisi gitu loh, bener gak sih teman-teman? Jadi kayak kisi-kisi bahwa dia tuh tahu segalanya gitu loh, jangan-jangan. Nah ternyata bener gitu loh, dan dia tuh udah tahu segalanya sampai pada strategi itu yang Kari Tambang itu, dan strateginya berhasil. Wah keren. Setelah strateginya berhasil itu terlelap semuanya ya kan, akhirnya gantilah ya dengan permainan. Pokoknya kan sampai udah tersisa tinggal sedikit ya guys ya, tiba pada saatnya kita mencari partner yang bikin emosi itu, sampai padahal teman dekat gitu ya, tapi itu malah dihianati gitu ya, seperti Ali sama si siapa ini tadi, si Ali sama si Cho Sang-ho ini nih. Permainan ini nih guys, permainan kelereng itu guys, gundu gitu loh kelereng. Dan disitu banyak lah dia mengambil pasang-pasangan gitu. Wah di permainan kelereng ini banyak sekali dramanya ya. Sedih aku tuh guys. Oke, sampai di sini tahan, akan aku kasihkan video berikutnya untuk kelanjutan dari permainan.